Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan solehah semuanya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan dalam keadaan bahagia. Jumpa lagi pada saya dalam channel Gagah Hitam. Nah anak-anak, adapun yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu indahnya saling membantu dan hidup rukun. Materi ini adalah materi dari pelajaran 6, semester 2 di kelas 6, buku siswa ke-13 Pendidikan Agama Islam. Adapun submateri dari materi ini yang pertama, mengamati gambar. Submateri yang kedua, yaitu membaca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2-3 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12-13. Submateri yang ketiga, yaitu memahami Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2-3 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12-13. Dan submateri yang terakhir, yaitu kandungan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2-3 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12-13. Nah anak-anak, marilah kita masuk pada submateri yang pertama, yaitu mengamati gambar. Anak-anak, perhatikanlah gambar di bawah ini. Gambar yang pertama adalah gambar siswa-siswa bergotong royong membersihkan kelas. Contohnya yaitu apabila guru di kelas kita memberikan kita jadwal piket di kelas setiap hari, maka apabila sampai pada jadwal piket kita harus saling membantu dan saling bahu-membahu bergotong royong membersihkan kelas sesuai dengan jadwal yang telah diberikan Bapak dan Ibu guru. Pada gambar kedua adalah gambar siswa-siswi saling membahu membersihkan lingkungan sekolah. Dalam sepekan biasanya sekolah kita mengadakan kerja bakti. Nah, di sini kita harus saling membantu dan saling gotong royong dalam membersihkan kelas dengan semua siswa yang ada di sekolah tersebut. Karena kebersihan sekolah adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab guru-guru saja, tetapi semua penghuni sekolah tersebut bertanggung jawab atas kebersihan sekolah. Nah anak-anak, pada gambar yang ketiga kita lihat ada beberapa orang anak yang membantu mendorong gerobak kaki tua. Nah dalam kehidupan sehari-hari saat kita bermain atau dalam kegiatan apa saja, apabila kita melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan, hendaknya kita menolong mereka. Karena ini adalah ajaran baginda Nabi Muhammad SAW untuk saling sayang menyayangi dan saling tolong menolong terhadap sesama. Nah anak-anak, pada gambar yang keempat adalah gambar seorang anak yang membantu bunda mencuci piring di dapur. Ini adalah tolong-menolong dalam lingkungan keluarga. Nah anak-anak, dari gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar keempat ini semuanya bercerita tentang tolong-menolong dan saling membantu. Ini adalah ajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan takwa. Nah anak-anak, marilah kita memasuki submateri yang kedua, yaitu membaca Quran Surah Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 2-3 dan Quran Surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12-13. Anak-anak, membaca Quran Surah Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12-13 hendaknya dimulai dengan isti'azah. Isti'azah yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Dan kita juga membaca basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Anak-anak, cermati dan ikutilah langkah-langkah cara membaca Quran Surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 2-3 dan Quran Surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12-13 berikut ini.
Yang pertama, membaca kalimat bahasa dari arah sebelah kanan ke kiri. Membaca ayat-ayat Al-Quran harus dengan lafal dan makhraj yang benar. Yang kedua, cermati cara pengucapan bapak atau ibu guru dalam melafalkan ayat-ayat Quran Surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 2-3 dan Quran Surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12-13. Yang ketiga, bacalah Quran Surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 2-3 dan Quran Surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12-13 dengan tartil. Tartil ini adalah sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kenapa? Karena apabila kita salah dalam mengucapkan satu huruf saja, itu bisa merusak atau merubah arti dari suatu kata. Yang keempat, bacalah berulang-ulang secara individu dan disimak oleh teman sebangku sampai lancar. Bacalah penggalan kalimat dalam ayat Quran Surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 2-3 dan Quran Surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12-13 di bawah ini. Membaca Quran Surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 2. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini adalah sebuah kalimat di mana akan dipisah menjadi beberapa penggalan kalimat. Jadi kalimat tadi berisi wa ta'awanu. Wa ta'awanu ini artinya adalah saling tolong menolonglah kalian. Perhatikan nun dhammah bertemu dengan waw mati, ini disebut dengan mat tabi'i atau mat asli, di mana mat tabi'i dan mat asli ini lamanya adalah dua ketukan. Jadi kita baca wa ta'awanu. Kemudian penggalan kalimat berikutnya yaitu alal birri. Alal birri ini artinya adalah dalam kebaikan. Dan penggalan kalimat berikutnya adalah wattaqwa. Perhatikan, wa di sini memiliki harakat fathah yang memanjang ke atas. Di sini disebut juga dengan mat tabi'i atau mat asli yang panjangnya atau lamanya selama dua ketukan. Jadi cara membacanya wattaqwa. Sekali lagi wattaqwa. Nah, pada kalimat selanjutnya yaitu wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sekali lagi wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Pada kalimat ini kemudian dibagi menjadi beberapa penggalan kalimat. Penggalan kalimat yang pertama yaitu wala ta'awanu. Perhatikan huruf lam dan alif. Lamnya berharakat fathah, kemudian ada alif mati. Nah, di sini disebut juga dengan mad tabi'i atau mad asli yang panjangnya dua harakat atau dua ketukan. Jadi cara membacanya wala ta'awanu. Lam alifnya dipanjangkan dua harakat. Wala ta'awanu. Kemudian penggalan kalimat berikutnya alal ismi. Alal ismi. Kemudian penggalan kalimat yang berikutnya wal udwan. Wal udwan. Perhatikan wawnya berharakat fathah, kemudian bertemu dengan alif mati. Ini disebut juga dengan mad tabi'i atau mad asli, sehingga dipanjangkan dua harakat atau dua ketukan. Cara membacanya seperti tadi. Wal udwan. Wa-nya dipanjangkan dua harakat. Membaca Quran Surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati
ورضيت لكم الإسلام دينا. Arti Quran Surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 3, yaitu, pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini, telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Anak-anak, kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita laksanakan, dan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita hindari. Jadi, ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan amalkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Di samping itu, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Membaca Quran Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Arti Quran Surat Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Nah, anak-anak, pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena semua perbuatan itu dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik. Oleh sebab itu, taatilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhi larangannya, termasuk bergunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segeralah bertobat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Membaca Quran Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Arti Quran Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya,
Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul dan berkelompok, sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa. Nah, anak-anak, sebagai manusia, tentunya kalian suka berkumpul dan berkelompok juga. Ketika kita berkelompok, apa yang kita lakukan? Ya, benar. Jika kita belum mengenal teman-teman dalam kelompok, kita harus saling mengenal satu sama lainnya. Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat, tahu, hobi masing-masing. Dengan saling mengenal sesama teman, kita akan terhindar salah paham atau prasangka negatif atau saling bergunjing yang tidak benar. Dengan demikian, tidak ada di antara kita saling menganggap diri paling benar atau paling baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Sikap kebiasaanku, insya Allah, aku selalu membaca Al-Quran setiap hari. Nah, anak-anak, kita akan memasuki submateri yang ketiga, yaitu memahami arti Quran Surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 2-3 dan Quran Surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12-13. Ayo kita pahami bersama makna kalimat dalam Quran Surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Melalui ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk saling menolong kepada sesama. Tentu saja menolong disertai dengan hati yang ikhlas. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingati kita untuk tidak tolong menolong dalam perbuatan dosa. Ayo kita pahami bersama makna kalimat dalam Quran Surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Pada ayat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, yaitu agama Islam, dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku yang lahir maupun yang batin, dan telah aku pilihkan agama Islam sebagai agama kalian. Maka, aku tidak akan menerima agama lain selain Islam. Barang siapa yang kelaparan dan terpaksa memakan bangkai tanpa ada kecenderungan untuk berbuat dosa, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ayo kita pahami bersama makna kalimat dalam Quran Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zann
إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Maksudnya, Allah memperingatkan orang-orang beriman dari prasangka buruk terhadap sesama mukmin. Jauhilah perbuatan itu, karena sebagian prasangka itu akan menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa, dan Allah melarang mereka untuk tidak mencari-cari aib dan keburukan sesama muslim, melarang mereka menyebutkan hal yang tidak dia sukai dari saudaranya seagama ketika dia tidak bersamanya atau menggunjingnya. Ayo kita pahami bersama makna kalimat dalam Quran Surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari satu bapak, yaitu Adam, dan satu ibu, yaitu Hawa. Maka janganlah merasa lebih utama di antara sebagian kalian atas sebagian yang lain dari sisi nasab. Nasab di sini maksudnya adalah keturunan. Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku melalui proses berketurunan, agar sebagian dari kalian mengenal sebagian yang lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa dan Maha Teliti terhadap mereka. Nah, anak-anak, marilah kita memasuki submateri yang keempat atau yang terakhir, yaitu kandungan Quran Surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 2-3 dan Quran Surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12-13. Pertama, Quran Surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 2. Penggalan Quran Surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 2 ini berisi tentang ajakan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita diharuskan saling menolong kepada sesama kita dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaliknya, hindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya ada teman kita yang mengajak membolos, hendaknya dihindari atau ditolak karena membolos perbuatan tidak baik. Tetapi jika ada teman kita yang mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau salat berjamaah, kita harus mendukungnya. Begitu pula jika ada teman mengajak nonton televisi atau main video game terus-menerus sehingga lupa makan dan belajar, kita harus menolaknya. Tetapi jika ada teman yang mengajak kita belajar bersama, kita harus mau bergabung,
karena belajar bersama sangat baik dan menguntungkan. Insya Allah kita akan mendapat karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Ma'idah, surat kelima, ayat 3. Anak-anak, dalam Quran Surah Al-Ma'idah, surat kelima, ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan haji wada, yaitu haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa pada hari ini, haji wada, telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Aku ridha agama Islam sebagai agamamu. Anak-anak, pada Quran Surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 3, diharapkan kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita laksanakan, dan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita hindari. Jadi, ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan amalkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan sekaligus ridha bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Di samping itu, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Quran Surah Al-Hujurat, surah 49, ayat 12. Pada ayat ke-12 dinyatakan, jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain, karena berprasangka itu dosa besar. Di samping itu, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena orang yang suka bergunjing diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya. Pada Quran Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena semua perbuatan itu dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik, oleh sebab itu, taatilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhi larangannya, termasuk bergunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segeralah bertobat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, tidak ada artinya kita menyombongkan diri tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Quran Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul dan berkelompok, sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa manusia suka berkumpul dan berkelompok. Ketika kita berkelompok, apa yang kita lakukan? Ya benar, jika kita belum mengenal teman-teman dalam kelompok, kita harus saling mengenal satu sama lainnya. Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing. Dengan saling mengenal sesama teman, kita akan terhindar dari salah paham dan prasangka negatif atau saling bergunjing yang tidak benar. Dengan demikian, tidak ada di antara kita yang saling menganggap diri paling benar atau paling baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah mengetahui lagi Maha Teliti. Nah, anak-anak, itulah tadi pembahasan materi indahnya saling membantu dan hidup rukun. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena telah mengunjungi channel Gagak Hitam. Jangan lupa like dan subscribe agar saya semakin termotivasi untuk membuat konten-konten Islami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.